Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua anak-anakku. Baiklah, sekarang kita akan membahas mengenai sifat periodik unsur ya. Jadi sifat periodik unsur itu apa? Sifat yang berubah secara beraturan dalam sistem periodik ya. Jadi dia memiliki keteraturan sendiri dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah dia teratur. Nah, sifat periodik unsur yang akan kita pelajari yang pertama adalah jari-jari atom ya, jari-jari. Jari-jari itu adalah jarak dari inti atom sampai dengan elektron pada kulit terluar. Itu adalah jari-jari. Ini inti atom nih. Ini inti atom, sedangkan elektron terluarnya, ini kulit elektron terluarnya di sini ya. Berarti jari-jarinya adalah dari sini ke sini. Jarak dari inti atom sampai dengan elektron pada kulit terluar. Itu adalah jari-jari atom. Kecenderungan jari-jari atom bisa dilihat pada gambar berikut. Dari atas ke bawah dalam satu golongan, kita lihat nih hidrogen, ini kan Li 1A ya, Be 2A, jadi ini tuh golongan 1A, 2A, dan seterusnya sampai golongan 8A. Yang kita pelajari hanya sifat periodik unsur golongan A saja ya. Nah, dari atas ke bawah, nih berarti dalam satu golongan ya. Jadi kalau dalam satu golongan dari atas ke bawah. Dalam satu golongan dari atas ke bawah kita bisa lihat jari-jarinya itu semakin besar. R, radius ya, jari-jari. Jari-jarinya itu semakin besar. Hal yang menyebabkan dalam satu golongan jari-jarinya makin besar dari atas ke bawah, yaitu adalah penambahan kulit. Ya, jadi ini kan periode 1. Ini periode 2 Li. Na periode 3. Kalau kamu bergambar, hidrogen itu cuma punya satu kulit saja. Sedangkan si Na ada di periode 3, berarti kulit ke-1, kulit kedua, kulit ke-1, kulit kedua, kulit ketiga. Kulit ke-1, kulit kedua, kulit ketiga ya. Oke. Kamu lihat nih, semakin banyak kulit, jadi ukuran atomnya itu akan semakin besar. Ya, jadi makin ke bawah kan periode 7 berarti kulitnya ada 7. Nah, hal itulah yang menyebabkan jari-jarinya semakin besar karena kulitnya bertambah banyak. Nah, dalam satu periode berarti periode yang sama. Misalkan periode 2 nih. Jadi dalam satu periode dari kiri ke kanan. Ya. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, kita lihat nih jari-jarinya ternyata semakin kecil. Dari kiri ke kanan, R-nya semakin kecil. Nah, hal yang menyebabkan jari-jari kecil, kalau periodenya sama, berarti kan dia berada pada kulit yang sama kan? Kalau pada kulit yang sama, nah yang membedakan apa? Yang membedakan adalah jumlah protonnya. Kan makin dari kiri ke kanan nomor atomnya semakin banyak ya. Li kan nomor atomnya 3, Be itu 4, B itu 5, C 6, dan seterusnya. Jadi nomor atomnya semakin banyak, jumlah protonnya, jadi dari kiri ke kanan, jumlah protonnya itu semakin banyak. Proton atau disebutnya adalah muatan inti positif. Ya, proton kan adanya di inti ya, muatan inti positif karena proton itu muatannya positif. Nah,
Proton karena dia positif, dia itu akan menarik elektron. Elektron muatannya negatif ya. Jadi proton menarik elektron, positif menarik ion negatif ya. Nah, jadi karena dari kiri ke kanan muatan inti positifnya semakin banyak, jadi gaya tarik inti terhadap elektron terluar itu semakin kuat. Ya, tarikan inti terhadap elektron terluar makin kuat. Nah, kamu bayangin, kalau inti nariknya makin kuat, berarti makin ketarik kan? Berarti jari-jarinya makin kecil. Ya, jari-jarinya makin kecil. Itulah yang menyebabkan dari kiri ke kanan dalam satu periode, jari-jarinya kecil. Ya, karena muatan intinya itu semakin banyak, jadi tarikan inti terhadap elektron itu makin kuat. Jadi bisa disimpulkan bahwa keteraturan jari-jari itu adalah dari kanan ke kiri itu semakin besar ya. Jadi kanan ke kiri semakin besar dan dari atas ke bawah itu jari-jarinya semakin besar. Nah, ini adalah kesimpulan dari jari-jari atom kiri bawah. Dia semakin besar. Oke. Nah, ini gambaran grafik hubungan antara jari-jari atom dengan nomor atom ya. Bisa dilihat nih Li dari He ya. Ini Li dia turun nih dalam satu periode dari Li ke Ne, kan periode kedua ya ini turun, terus nanti Ne ke Na kan pindah kulit ya, naik, dia turun lagi dalam satu periode ke Ar, gitu dan seterusnya ya. Itu adalah jari-jari atom. Ya, sekarang bagaimana dengan jari-jari ion? Ion itu ion positif ketika dia sudah melepaskan elektron dan ion negatif ketika dia menerima elektron. Oke. Lihat di sini. Li, atom Li memiliki jari-jari 156. Ketika dia melepaskan sebuah elektron, dia jari-jarinya jadi 60, membentuk Li+. Ya, jari-jarinya jadi 60. Jadi, ion positif nih jari-jari lebih kecil ya. Na, atom Na tadinya jari-jarinya 191. Ketika dia melepaskan elektron membentuk ion Na+, jari-jarinya jadi 95. Oh, ternyata dapat disimpulkan bahwa jari-jari ion positif itu jari-jarinya lebih kecil dibandingkan dengan jari-jari atom netralnya. Nah, hal ini apa yang menyebabkan? Kita kaitkan dengan konfigurasi elektronnya ya. Konfigurasi elektron misalkan Na ya. Na nomor atomnya 11. Kalau dikonfigurasikan adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Sedangkan ion Na+, 1. Artinya dia melepaskan 1 elektron ya, melepaskan 1 elektron. Elektron yang dilepas pada kulit terluar nih, melepaskan 1 elektronnya, berarti konfigurasi ion Na+ jadi 1s2, 2s2, dan 2p6. Nah, dapat dilihat bahwa ion positif itu jari-jarinya lebih kecil. Kenapa? Karena dia melepaskan elektron. Dia melepaskan elektron pada kulit terluarnya. Jadi kulitnya itu berkurang, jadi berkurang. Nah, kalau kulitnya jadi berkurang, itu kan berarti jari-jarinya jadi makin kecil. Kalau digambarkan gini, Na nih, kulit pertama kan isinya 2 elektron. Jadi kulit pertama isinya 2 elektron. Kulit kedua ada 8 elektron nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus pada kulit ketiga,
dia 1 elektron. Nah, ketika dia melepaskan 1 elektronnya, berarti kan elektron pada kulit terluarnya dia sudah lepas. Jadi kulitnya tinggal 2. Kulit pertama sama kulit kedua. Nah, elektron yang terakhir itu sudah lepas. Jadi kulitnya, karena kulitnya berkurang, makanya jari-jarinya jadi makin kecil. Ya. Oke, sekarang ion negatif. Ion negatif bisa dilihat di sini atom F jari-jarinya 62. Ketika dia menerima sebuah elektron, jari-jarinya jadi 133. Lebih besar ya. Cl 102, ketika dia menerima sebuah elektron jadi 181. Jadi jari-jari ion negatif ternyata lebih besar dibandingkan dengan jari-jari atom netralnya. Ya, ini atom, ini ionnya, ion negatif. Jari-jari ion negatif lebih besar daripada atom netralnya. Hal ini kenapa yang menyebabkan kita kaitkan sama konfigurasi elektron lagi, ya. Cl nomor atomnya 17, berarti konfigurasinya Ne 3s2 3p5. Sedangkan Cl- menerima 1 elektron ya, berarti Ne 3s2 3p6. Nah, untuk ion negatif, kulitnya tidak berubah, tidak nambah atau tidak berkurang. Nah, yang berbeda adalah jumlah elektronnya. Cl dengan Cl- kan sama-sama memiliki 17 proton ya. Muatan positifnya tuh 17. Nah, di sini elektronnya 17. Sedangkan elektron pada ion negatif ini 18. Nah, kamu bayangkan, ion positif 17, dia menarik 17 sama 17 proton, 17 muatan positif, dia menarik 18 elektron. Otomatis yang 17 ini kan tarikannya lebih lemah ya. 17 ini menarik 18, ini tarikannya lebih lemah. Kalau tarikannya lebih lemah, berarti jari-jari ion negatifnya lebih besar. Ya, itu perbandingan antara jari-jari ion positif, ion negatif dengan jari-jari atom netralnya. Lanjut ya. Oke, sifat periodik unsur yang kedua adalah energi ionisasi. Jadi energi ionisasi itu apa? Energi ionisasi itu adalah energi yang dibutuhkan oleh suatu atom dalam keadaan netral ya. Jadi energi yang dibutuhkan untuk melepaskan ya, langsung saja untuk melepaskan satu elektron pada atom terluarnya. 1 elektron pada kulit terluarnya. Jadi, energi yang dibutuhkan untuk melepaskan 1 elektron pada kulit terluarnya pada keadaan gas. Nah, jadi kalau mau melepaskan elektron itu butuh energi. Nah, energi yang dibutuhkan namanya energi ionisasi. Kenapa kalau mau melepas elektron tuh butuh energi? Elektron kan tertarik ya. Inti itu kan menarik elektron. Jadi ketika elektronnya mau lepas, dia butuh energi untuk melawan gaya tarikan inti terhadap elektron. Tuh, makanya dia butuh energi ya ketika mau melepaskan sebuah elektron. Nah, jadi energi yang dibutuhkan untuk melepaskan 1 elektron pada kulit terluarnya pada keadaan gas. Jadi kalau dituliskan persamaannya, misalkan atom Na nih.
mau melepaskan satu elektronnya, membentuk ion Na+. Pada keadaan gas, jadi harus pada keadaan gas nih semua. Nah, ini tuh butuh energi. Energi yang dibutuhkan ini namanya energi ionisasi. Ya. Ini pengertian dari energi ionisasi. Oke, kita lihat di sini sudah ada energi ionisasi pertama atom unsur-unsur golongan utama. Jadi, kalau dilihat kecenderungannya dari atas ke bawah dalam satu golongan 100.321, 520 ini kan makin ke bawah makin kecil ya energi ionisasinya. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan ini semakin besar. Apa yang menyebabkan? Kaitkan dengan tarikan inti terhadap elektron terluar ya. Kaitkan antara gaya tarik inti terhadap elektron terluar. Kalau dalam satu golongan dari atas ke bawah, tadi kan jari-jarinya semakin besar ya, jari-jarinya semakin besar. Oke. Kalau jari-jarinya semakin besar, otomatis tarikan inti terhadap elektron terluar makin apa? Kita lihat nih, kita gambar ya, saya ibu gambar. Semakin besar jari-jarinya, berarti kan jaraknya tuh semakin jauh antara inti terhadap elektron terluar ya. Jauh. Jadi inti tuh narik elektronnya tuh lebih lemah karena jaraknya jauh ya. Berarti elektron itu terikat lemah ya. Tarikan inti terhadap elektron itu lemah. Nah, kalau tarikan inti terhadap elektron lemah, berarti elektronnya mudah lepas. Mudah melepas elektron. Jadi kalau mudah melepas elektron, kamu bayangin, kalau elektronnya mudah lepas, berarti energi yang dibutuhkan juga sedikit ya. Jadi energi ionisasinya makin kecil. Mudah melepas elektron itu ionisasinya kecil. Nah, itu dalam satu golongan dari atas ke bawah. Kalau dalam satu periode dari kiri ke kanan, ya, dari kiri ke kanan dalam satu periode, kaitin sama gaya tarik inti tadi. Kan protonnya makin banyak ya, nomor atomnya semakin banyak, protonnya juga semakin banyak. Kalau protonnya semakin banyak, berarti tarikan inti terhadap elektron terluar tadi makin kuat. Tarikan inti terhadap elektron itu makin kuat. Jadi karena makin kuat, berarti elektronnya tuh sulit lepas. Sulit melepas, sukar melepas elektron. Nah, kalau sulit melepas elektron, makanya energi ionisasinya makin besar. Kita lihat ya kan dari kiri ke kanan dari 520, terus kecenderungannya secara umum dia dari kiri ke kanan itu makin besar ya. Jadi dapat disimpulkan untuk energi ionisasi yang paling besar adalah dalam satu golongan berarti dari bawah ke atas dan dari kiri ke kanan ya. Kanan atas. Ini energi ionisasinya makin besar. Ini kesimpulannya. Oke. Nah, ini bisa kalian lihat grafik energi ionisasi pertama dengan nomor atom. Nah, lihat tadi di sini kan ada penyimpangan ya. Jadi ada beberapa penyimpangan. Lihatnya di sini 520. BE ternyata 900 terus B turun ya. Turun
Tuh, jadi 2A ternyata lebih besar daripada 3A. Harusnya kan dari kiri ke kanan makin besar ya. Nah, ini terus naik lagi. Naik, terus turun lagi, terus naik. Jadi ternyata 5A itu lebih besar daripada 6A. Coba kita lihat periode 3. Oh, sama, ternyata 2A lebih besar daripada 3A. Dan di sini sama ya, P ternyata lebih besar daripada S. 5A lebih besar daripada 6A ya. Ini bisa dilihat penyimpangannya nih ya. LI kan 1A, 2A, 3A tuh turun. 4A, 5A, 6A tuh turun. 7A, 8A. Terus 1A, 2A turun 3A ya. Nah, penyimpangannya itu kenapa? Penyimpangannya karena kestabilan konfigurasi elektron. Ya, karena kestabilan konfigurasi elektron. Misalkan ya, Mg nomor atomnya 12 dengan Al nomor atomnya 13. Nah, ini kan konfigurasinya jadi Ne 3S2. Sedangkan si Al Ne 3S2 3P1. Ini Mg 2A ya. Unsur golongan 2A, 3A, Al, 3A. Nah, ingat, yang stabil adalah penuh dan setengah penuh. Kalau kamu lihat S2 nih isinya penuh ya, ini penuh. Sedangkan ini Al berakhiran di 3P1, dia bukan penuh atau setengah penuh. Jadi 2A itu lebih stabil daripada 3A. Lebih stabil dibandingkan 3A. Ya. Karena lebih stabil, berarti lebih sulit untuk melepaskan elektron. Ya kan udah stabil, ngapain lepas lagi ya elektronnya. Jadi lebih stabil, lebih sulit untuk melepaskan elektron. Makanya energi ionisasinya lebih besar daripada unsur yang selanjutnya. Ya, jadi 2A itu alasannya lebih besar dari 3A dan 5A juga lebih besar daripada 6A. 5A itu sama kestabilannya dia setengah penuh ya, karena 5A itu kan S2P 3 ya, setengah penuh dia. Sedangkan 6A S2P4. Nah, ini P3 itu setengah penuh ya, dia lebih stabil. Makanya lebih sulit untuk melepaskan elektron. Makanya energi ionisasinya lebih besar. Itu alasan kenapa ada penyimpangan dalam energi ionisasi. Oke. Lanjut ya. Jadi dari tadi kan kita membicarakan tentang energi ionisasi pertama ya, energi ionisasi pertama. Energi ionisasi pertama itu apa? Saat melepaskan satu elektron yang pertama ya. Melepaskan satu elektron yang pertama. Sedangkan energi ionisasi kedua itu saat melepaskan satu elektron yang kedua. Energi ionisasi ketiga itu energi saat melepaskan satu elektron yang ketiga. Contohnya gini, misalkan Al nih, Al dari atom netralnya mau melepaskan satu elektron yang pertama menjadi Al+, melepaskan satu elektron. Nah, ini energinya namanya energi ionisasi pertama karena melepaskan satu elektron pertamanya. Nah, kalau Al ini kok ya, ini maksudnya positif ya. Sebentar. Al plus energi ionisasi pertama. Jadi energinya namanya energi ionisasi tingkat pertama. Karena dia melepaskan satu elektron pertama. Kalau melepaskan satu elektron lagi berarti dari Al+. Dari Al+, melepaskan elektron satu elektron lagi berarti jadi Al2+. Melepaskan satu elektronnya. Nah, ini namanya energi ionisasi kedua. Ya. Ini namanya energi ionisasi kedua. Sedangkan kalau dari mau melepaskan lagi satu elektronnya berarti dari Al2+.
Al2+, melepaskan satu elektron lagi jadi Al3+, plus satu elektron. Nah, ini namanya energi ionisasi ketiga. Itu ya. Nah, jadi semakin elektron berkurang, itu kan berarti tarikan inti terhadap elektron semakin kuat ya. Jadi elektron udah berkurang nih. Jadi protonnya banyak, elektronnya berkurang. Jadi dia mengikatnya semakin kuat. Berarti semakin sulit untuk melepaskan elektron yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya. Ya, jadi lebih mudah melepaskan elektron yang pertama dibandingkan elektron kedua, ketiga, dan seterusnya. Makanya energi ionisasi ke-1 pasti lebih kecil daripada energi ionisasi kedua dan ketiga. Ya, itu kesimpulannya. Oke, nah ini diberikan data tabel energi ionisasi ke-1 sampai ke-6, unsur H sampai unsur Ca. Nah, ini sudah ada datanya di sini nih. Nah, sebenarnya data ini berguna buat apa sih? Jadi kalau diketahui data energi ionisasi unsur ke-1, ke-2, ke-3, kita tuh dapat melihat dia golongan berapa. Jadi yang harus kalian tahu adalah 1A itu stabilnya dengan melepaskan satu elektron aja. Jadi contohnya nih Li nih. 520 dia kan saat melepaskan Li golongan 1A. Saat melepaskan satu elektron, dia butuh energinya 520. Saat melepaskan energi yang kedua, ini kan bedanya jauh banget ya. 7.300, bedanya 7 ribuan. Jadi ini sangat sulit untuk melepaskan elektronnya. Jadi 1A tuh hanya stabilnya hanya sampai dia melepaskan satu elektron saja. Contohnya misalkan C itu ada di golongan 4A ya. Nah, saat dia melepaskan satu elektron yang pertama butuh energi segini. Melepaskan elektron yang kedua segini, melepaskan elektron ketiga segini, melepaskan elektron yang keempat segini. Ini kan bedanya sekitar seribuan ya, 1.300, 2 ribuan ya, sekitarnya juga 2 ribuan. Nah, sedangkan saat melepaskan elektron yang kelima, dia bedanya sampai 30 ribuan. Nah, bedanya sangat jauh. Artinya, ini sulit melepaskan elektron. Jadi golongan 4A, ini kan C karbon golongan 4A ya. Golongan 4A, dia tuh hanya stabilnya dengan melepaskan 4 elektronnya saja. Ya, melepaskan 4 elektronnya saja. Jadi bisa dilihat nih, ketika perbedaannya sangat jauh, berarti dia stabilnya di sini. Hanya sampai melepaskan 4 elektron, berarti dia golongan 4A. Gitu. Misalkan tidak diketahui nih, si Al ini, misalkan ini atom X. Kita tahu ya, Al itu golongan 3A. Kita lihat stabilnya dia harusnya melepaskan 3 elektron ya. 1, 2, 3. Nah, saat dia melepaskan elektron yang keempat, lihat tuh. Ini kan berbeda. Nih segini ya, bedanya cuma ratusan, ini 900-an ya. Nah, ketika dia melepaskan elektron yang keempat, dia butuh sekitar 10 ribuan. Ya, 10 ribu berarti sangat besar energinya. Jadi, stabilnya atom ini adalah hanya sampai melepaskan 3 elektron saja. Berarti dia tergolong golongan 3A. Ya, kita tahu Al itu golongan 3A ya. Nah, itu tabel data ionisasi unsur ke-1, ke-2, dan seterusnya. Itu kita bisa mengetahui suatu unsur itu berada pada golongan yang mana ya. Yaitu adalah energi ionisasi. Kemudian sifat periodik unsur yang ketiga itu adalah afinitas elektron. Afinitas elektron. Nah, afinitas elektron itu kebalikan dari energi ionisasi ya.
Jadi kalau energi ionisasi itu energi yang dibutuhkan untuk melepas. Nah, kalau ini energi yang dibutuhkan atau dilepaskan ketika menerima satu elektron membentuk ion negatif. Membentuk ion negatif pada keadaan gas. Jadi contohnya nih F. Kalau dia menerima satu buah elektron membentuk F-. Nah, dia di sini sebesar min 328. Tanda minus itu artinya ya, tanda minus di sini itu artinya melepaskan energi. Kalau di kimia tanda minus pada energi itu artinya melepaskan energi. Sedangkan tanda positif itu artinya membutuhkan energi ya, membutuhkan energi. Jadi F dia minus 328, berarti dia melepaskan 328 kilojoule gitu ya untuk membentuk ion negatif pada keadaan gas. Ya. Oke, lanjut ya. Oke, nah semakin mudah suatu atom menerima elektron, maka afinitas elektronnya itu semakin besar ya. Semakin mudah suatu atom menerima elektron, maka afinitas elektronnya itu akan semakin besar. Jadi semakin minus ya, tanda minus ini semakin minus, semakin negatif, artinya afinitas elektronnya tuh semakin besar. Jadi kan karena dia menerima elektron, umumnya tuh dia melepaskan energi ya. Ketika dia menerima elektron, dia harusnya melepaskan energi. Nah, semakin negatif artinya afinitas elektronnya tuh semakin besar. Makin mudah menerima elektron, dia afinitas elektronnya tuh semakin besar gitu ya. Beda sama apa tadi, energi ionisasi. Kalau energi ionisasi makin mudah melepaskan elektron, energi ionisasinya makin kecil, energi yang dibutuhkan kecil. Tapi kalau afinitas elektron mudah menerima elektron, dia afinitas elektronnya tuh makin besar. Makin besar itu makin minus ya. Oke. Nah, kita lihat di sini. Kecenderungannya, jadi dari atas ke bawah dalam satu golongan itu dia minusnya semakin berkurang ya. Berarti afinitas elektronnya semakin kecil ya. Dari atas ke bawah afinitas elektronnya tuh semakin kecil. Nah, kaitin sama tarikan inti terhadap elektron sama kayak tadi. Ketika elektron mau masuk, misalkan dia pada makin ke bawah nih. Makin ke bawah kan berarti kulitnya makin banyak ya. Nah, kalau kulitnya makin banyak, makin bulky ya, tarikan inti terhadap elektron terluar itu kan makin lemah. Nah, kalau makin lemah, ketika ada elektron yang masuk, dia tuh tarikannya lemah, inti tuh menarik elektronnya lemah, jadi makin sulit untuk masuk ya, karena kan kulitnya banyak, makin sulit untuk masuk dia.
Jadi afinitas elektronnya tuh makin kecil. Ya. Nah, kalau dalam satu golongan itu tadi makin bawah, tarikan intinya semakin lemah, berarti elektronnya makin sulit untuk masuk ya, makin sulit untuk menerima elektron, berarti afinitas elektron makin kecil. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan, tadi tarikan intinya semakin besar kan? Tarikan intinya semakin besar. Tarikan inti terhadap elektron terluar itu makin besar. Jadi kalau makin besar berarti ketika ada elektron yang mau masuk dia langsung ketarik gitu. Berarti mudah menerima elektron ya. Mudah menerima elektron. Jadi mudah menerima elektron. Nah, kalau mudah menerima elektron berarti afinitas elektronnya makin besar ya dari kiri ke kanan. Berarti dapat disimpulkan bahwa afinitas elektron yang paling besar itu adalah dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Ini afinitas elektronnya makin besar. Nah, paling besar golongan berapa? Untuk afinitas elektron paling besar adalah golongan 7A ya, bukan 8A. Kenapa paling besar 7A? Karena golongan 8A itu sudah stabil kan, konfigurasi elektronnya udah penuh P6 ya, P6. Jadi karena sudah penuh elektron tuh nggak mau masuk. Jadi makanya untuk golongan ini ada pengecualian ya untuk afinitas elektron golongan 2A dengan golongan 8A ini afinitas elektronnya bernilai positif. Artinya tuh dia membutuhkan elektron. Jadi ketika elektron mau masuk, harusnya kan kalau elektron masuk kan dia melepaskan energi. Semakin mudah melepaskan energi, semakin mudah menerima elektron, semakin mudah menerima elektron, afinitas elektronnya makin besar. Nah, tapi kalau ini, kalau dia tandanya positif, artinya tuh dia sulit untuk menerima elektron. Dia tuh justru kalau mau menerima elektron tuh dia butuh energi. Ya, butuh energi. Ya, jadi ada pengecualian untuk golongan 2A sama 8A. Ya, itu afinitas elektron. Oke. Terus kemudian tanda positif dan tanda negatif tadi artinya itu ya. Kalau tanda negatif itu artinya menerima elektron. Melepaskan. Dia mudah menerima elektron. Kalau mudah menerima berarti dia melepaskan energi ya. Tanda negatif tadi artinya untuk ini melepaskan energi. Artinya kalau dia bernilai negatif, ion positifnya, ion negatifnya itu lebih stabil dibandingkan dengan atom netralnya. Ya, dibandingkan atom netralnya. Ya, kalau dia memiliki tanda negatif yang artinya melepaskan energi. Kalau dia tandanya afinitas elektronnya positif, artinya atom netralnya yang lebih stabil. Atom netralnya yang lebih stabil dibandingkan dengan ion negatifnya. Nah, itu adalah afinitas ya. Jadi afinitas tuh semakin mudah menerima elektron, energi yang dibebaskan tuh semakin besar. Jadi minusnya tuh semakin besar, afinitas elektronnya semakin besar. Itu ya, itu kesimpulannya. Oke. Selanjutnya adalah yang keempat, keelektronegatifan. Jadi keelektronegatifan itu adalah
kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron atom lain. Jadi kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron atom lain dalam suatu ikatan kimia. Nah, bedanya dengan afinitas elektron, tadi kalau afinitas elektron itu menarik elektron, bentuknya ion menjadi ion negatif, menerima elektron untuk menjadi ion negatif. Tapi ini menarik elektron atom lain ya, bukan membentuk ion negatif, tapi kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron atom lain dalam suatu ikatan. Ya, jadi misalkan ada ikatan antara H dengan F. Nah, ini mana yang lebih tertarik elektronnya? Mana yang lebih menarik elektron? Nah, kita lihat datanya. Nah, jadi keelektronegatifan itu sudah ada datanya. Jadi, semakin besar nilai keelektronegatifan, semakin kuat menarik elektron atom lain. Ya, semakin besar keelektronegatifan, semakin kuat menarik elektron atom lain. Ya, jadi kita lihat di sini semakin kiri ke kanan nilai keelektronegatifannya itu semakin besar. Sedangkan dari atas ke bawah dalam satu golongan itu nilai keelektronegatifannya itu semakin 0,9 semakin kecil ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa keelektronegatifan itu dari bawah ke atas dan kiri ke kanan itu keelektronegatifannya makin besar. Nah, yang paling besar golongan berapa? Golongan 7A juga ya. Jadi untuk afinitas elektron dan keelektronegatifan paling besarnya 7A. Karena 8A kan sudah stabil ya, sudah tidak berikatan lagi dia. Kalau 8A itu umumnya tidak membentuk ikatan karena dia sudah stabil. Ya, jadi paling besar itu adalah 7A. Nah, kita lihat nih misalkan tadi contohnya adalah HF. HO tidak ada datanya. Misalkan Li dengan F. Ya, contohnya Li dengan F. Li di sini nih 1 keelektronegatifnya. F 4 kan ya. Jadi yang lebih besar keelektronegatifnya adalah F. Jadi F tuh lebih kuat narik elektronnya. Jadi kalau digambarkan nih atom Li, atom F tuh kecenderungan menarik elektronnya tuh lebih banyak. Jadi awan elektron di atom F tuh apanya lebih besar ya. Karena dia tarikan elektronnya tuh lebih kuat. Nah, karena tarikan elektronnya lebih kuat, nanti dia menjadi suatu atom yang memiliki muatan parsial negatif. Ya, karena ini tarikan elektronnya nih ke sini nih, makanya elektron itu kan negatif ya. Jadi ini nanti parsial negatif dan ini adalah parsial positif gitu. Nah, ini adalah keelektronegatifan. Kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron atom lain. Jadi ada tarik menarik nih antara satu atom dengan atom dalam suatu ikatan. Nah, itu lihat data keelektronegatifannya ya. Oke, yang selanjutnya adalah sifat periodik, sifat logam, dan non-logam. Ini mungkin kalian juga sudah tahu ya, bahwa logam nih bisa dilihat yang berwarna biru ini adalah logam. Ya, jadi golongan 1A semuanya logam kecuali hidrogen. Ya, 2A semuanya logam. Golongan transisi itu semuanya logam ya, termasuk langtanida dan aktinida. Nah, ini golongan 3A yang logam nih Al, Ga, InTi ya. Nah, ini ada
tangga ini adalah metaloid atau semi logam, dia bisa bersifat logam maupun non logam. Nah, ini adalah non logam. Jadi logam kaitkan dengan sifat keelektropositifan ya, kecenderungan suatu atom untuk membentuk ion positif. Nah, yang paling mudah membentuk ion positif berarti yang paling mudah melepaskan elektron. Golongan apa yang paling mudah melepaskan elektron? Jadi kamu lihat nih, golongan 1A nih misalkan antara Na sama Mg. Na itu konfigurasi elektronnya adalah Ne3s1. Sedangkan Mg nomor atomnya 12 berarti Ne3s2. Dia hanya punya satu elektron pada elektron terluarnya, sedangkan ini 2. Jadi lebih mudah mana, melepas 1 atau melepas 2? Berarti lebih mudah melepas 1 elektron ya, melepaskan 1 elektron. Berarti golongan 1A itu paling mudah melepaskan elektronnya dibandingkan dengan 2A. Jadi di antara logam yang paling mudah melepaskan elektron adalah golongan 1A. Nah, 1A yang mana? Yang atas atau yang bawah? Kaitkan lagi sama tarikan inti terhadap elektron tadi. Makin bawah, jari-jarinya makin besar kan? Kalau jari-jari makin besar, berarti tarikannya makin lemah, makin mudah lepas elektron. Berarti yang sifat logamnya paling besar itu adalah dari sifat logam dari kiri, makin ke kiri dan makin ke bawah. Jadi golongan 1A yang paling bawah dia paling besar sifat logamnya, ya. Nah, terus untuk non logam itu kaitkan dengan kemudahan dia menerima elektron kalau non logam, ya, afinitas elektron. Tadi yang paling mudah menerima elektron itu adalah golongan 7A ya. Golongan 7A. Berarti untuk non-logam kecenderungannya adalah kanan atas. Ini sifat non-logamnya makin besar. Logam yang paling besar adalah 7A ya. Kalau gas mulia tuh disebutnya ya gas mulia, bukan non-logam ya. Oke, itu sifat logam, non-logam, dan metaloid. Terus kalau kereaktifan, logam yang paling reaktif, tadi sudah dibahas ya, logam yang paling reaktif adalah golongan 1A yang paling bawah, karena dia paling mudah melepaskan elektron, sedangkan sifat non-logam yang paling reaktif adalah golongan 7A yang paling atas, makin mudah melepaskan elektron. Oke, sampai di sini dulu. Semoga penjelasan dari Ibu dapat membantu kalian belajar. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.